Selamat datang teman-teman di channel ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penaklukan Konstantinopel, terutama tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam penaklukan Konstantinopel yang tidak ditemukan dalam penaklukan-penaklukan lain yang pernah dilakukan oleh umat muslim. Sebelum mulai, kami memohon kepada para penonton untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Anda di kolom komentar agar channel ini bisa semakin berkembang dan bermanfaat bagi lebih banyak orang. Mari kita mulai. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kuatnya pertahanan Konstantinopel sehingga dia dianggap sebagai kota dengan pertahanan terkuat di dunia pada zamannya. Kita juga sudah membahas bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pengepungan Konstantinopel jauh-jauh hari dengan menyiapkan pasukan, peralatan tempur, amunisi, hingga membangun armada laut dan benteng di Selat Bosporus. Namun ternyata beberapa minggu berlalu, umat muslim masih belum mampu menembus pertahanan Konstantinopel. Malahan armada laut Turki Utsmani berhasil dikalahkan oleh armada laut yang datang dari Genoa untuk membantu pasukan Bizantium. Setelah kekalahan armada Turki Utsmani tersebut, akhirnya Kaisar Konstantin mengirimkan surat kepada Sultan Muhammad II untuk menawarkan perjanjian damai. Dia menawarkan perdamaian kepada Sultan Muhammad II, namun Sultan menolak dan tetap melanjutkan pengepungan. Di hari selanjutnya, Sultan Muhammad II memberikan perintah yang tidak masuk akal. Sultan memerintahkan untuk memindahkan sebagian besar armada laut dari pelabuhan Dublin ke Tanduk Emas atau Golden Horn. Umat muslim akhirnya menjalankan rencana tersebut. Mereka menjadikan rencana tersebut sebagai sebuah rencana rahasia. Mereka menyiapkan jalur pemindahan kapal tersebut dengan menggunakan batang-batang pohon yang dioleskan dengan minyak. Kapal ditarik secara manual dengan tenaga manusia dan kerbau. Proses pemindahan dilakukan di malam hari agar tidak diketahui oleh orang-orang Bizantium. Banyak pasukan tewas mati syahid dalam usaha ini. Sebagian kehilangan anggota tubuh mereka karena terlindas badan kapal saat kapal-kapal tersebut ditarik. Pasukan Bizantium tidak menyadari pemindahan kapal ini karena Sultan Muhammad memerintahkan untuk tetap menembakkan meriam ke arah benteng Bizantium di malam hari untuk mengalihkan perhatian pasukan Bizantium. Dia pun memerintahkan pasukannya untuk menyalakan api di malam hari untuk menarik perhatian pasukan Bizantium. Dia juga memerintahkan pasukannya untuk menabuh genderang perang sekeras mungkin untuk menutupi suara pasukan Daulah Utsmaniyah dan kerbau-kerbau yang sedang memindahkan kapal-kapal ke Golden Horn. Maka keajaiban pun terjadi. Pasukan Daulah Utsmaniyah berhasil membuat kapal-kapal laut mereka berjalan di daratan, dan mereka juga berhasil memindahkan 67 kapal-kapal laut Daulah Utsmaniyah ke Golden Horn. Orang-orang Bizantium pun terkaget-kaget melihat kehadiran kapal-kapal laut Daulah Utsmaniyah di Golden Horn. Mereka syok dan benar-benar tidak menyangka bahwa hal itu bisa terjadi. Mereka benar-benar menyaksikan sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hal ini membuat pasukan Bizantium tertekan secara psikologis. Sementara sebaliknya umat muslim, pasukan Daulah Utsmaniyah berhasil membangkitkan semangat mereka setelah menghadapi kekalahan dalam pertempuran laut yang terjadi sebelumnya. Tekad umat muslim menjadi semakin kuat untuk mensukseskan pengepungan. Tujuan utama strategi ini ialah untuk mengepung Konstantinopel dari dua sisi dan mengurangi fokus Bizantium terhadap pasukan muslim di sisi darat. Sebagian pasukan Bizantium akhirnya terpaksa berpindah dari tembok daratan menuju ke Golden Horn untuk mengantisipasi pengepungan dari sisi Golden Horn. Di waktu yang sama, Kaisar Konstantin memerintahkan untuk mengeksekusi seluruh tawanan yang beragama Islam, yang jumlahnya 260 orang. Mereka dipenggal secara massal oleh pasukan Bizantium. Kepala mereka kemudian dilemparkan kepada pasukan Daulah Utsmaniyah. Pada tanggal 6 Mei, meriam-meriam Daulah Utsmaniyah diperbaiki. Pada tanggal 7 Mei, Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan pasukannya untuk menggempur benteng Konstantinopel. Maka Meriam pun menghujani benteng Konstantinopel dengan tembakan-tembakan bertubi-tubi
dan pasukan tempur bergerak mendekat dan menerjang benteng darat yang berada di bagian barat. Respon Bizantium sama seperti sebelumnya. Mereka menghujani pasukan Daulah Utsmaniyah dengan anak-anak panah yang dilontarkan dari atas benteng. Mereka bahkan mengalirkan oli panas dari atas benteng. Pada akhir hari pertempuran tersebut terdapat 7.000 pasukan Daulah Utsmaniyah mati syahid. Maka para syuhada pun dimakamkan secara massal. Di hari selanjutnya, Sultan Muhammad Al-Fatih memutuskan untuk tidak mengeluarkan perintah penggempuran seperti hari sebelumnya untuk memberikan jeda kepada para prajurit. Baru di tanggal 12 Mei dia mengeluarkan perintah-perintah baru untuk melaksanakan penggempuran yang ketiga kalinya. Dan ternyata hasilnya ialah kehilangan yang lebih besar bagi umat muslim dari penggempuran tersebut. Jumlah syuhada pada penggempuran ketiga lebih besar dan melampaui angka 7.000 syuhada. Meskipun pasukan Daulah Utsmaniyah mengalami banyak kerugian dalam dua pertempuran tersebut, namun pasukan muslim menunjukkan keberanian dan kekuatan yang luar biasa. Kita dapat bayangkan setiap pasukan yang maju ke arah tembok, mereka akan dihujani dengan tembakan dari atas benteng dengan berbagai bentuk serangan, mulai dari anak panah, batu, hingga oli panas. Bahkan tembakan api dan dentuman meriam pun menghujani mereka. Namun mereka tidak berhenti berjuang. Mereka tidak berhenti berharap bahwa mereka akan berhasil dalam penggempuran, dan mereka yakin mereka akan menembus tembok besar tersebut karena mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka meyakini bahwa Allah bersama mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ketenangan dalam hati mereka. Usaha penggempuran ini berlanjut lagi dan lagi, dan tidak diragukan, tidak ada yang mampu menggerakkan mereka melakukan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak memperdulikan bahaya yang mereka hadapi, dan mereka tidak memperdulikan pendapat dunia terhadap mereka. Mereka hanya menjalankan perintah Allah untuk berjihad, memerangi orang-orang musyrik. Mereka telah menyerahkan nyawa mereka kepada Allah dengan mengharapkan mati syahid di medan perang. Mereka pun siap terbakar demi perjuangan di jalan Allah. Dan mereka yakin dengan janji Allah, "In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Jika kalian membantu Allah, maka Allah akan membantu kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Melihat apa yang terjadi terhadap pasukan muslim, Sultan mulai mencari inovasi lain dan tidak mengandalkan penyerangan-penyerangan biasa. Dimulailah rencana awal untuk membangun jembatan di Golden Horn atau Kornuz Zahabi untuk memudahkan pergerakan pasukan dari sisi Golden Horn yang berada di seberang Konstantinopel untuk masuk ke Konstantinopel untuk menyerang Konstantinopel dari sisi timur. Dan ini akan mengatasi kesulitan pasukan Daulah Utsmaniyah untuk menekan Konstantinopel dari sisi barat. Dan rencana selanjutnya ialah melemahkan penjagaan rantai penjaga Bizantium di Golden Horn. Mereka pun membangun menara-menara kayu yang membuat mereka tingginya sejajar dengan pasukan yang berada di bawah benteng Konstantinopel. Namun menara-menara kayu tersebut hancur dibakar pasukan Bizantium. Tidak berhenti sampai situ, pasukan Daulah Utsmaniyah juga berusaha membuat terowongan bawah tanah untuk bisa masuk ke dalam benteng Konstantinopel melalui jalan bawah tanah. Mereka menggali dan terus menggali untuk dapat membuka jalan agar mereka bisa masuk melalui terowongan rahasia di bawah tanah. Namun sayangnya terowongan tersebut diketahui keberadaannya oleh pasukan Bizantium. Mereka pun meminta bantuan salah seorang insinyur asal Jerman untuk melacak keberadaan terowongan tersebut. Dan kemudian terowongan itu pun dibongkar. Selanjutnya, pasukan Daulah Utsmaniyah diserang secara brutal dengan ledakan bubuk mesiu yang dimasukkan ke dalam lorong bawah tanah itu. Banyak dari pasukan muslim mati syahid dalam peristiwa tersebut. Namun tetap saja hal itu tidak mematahkan semangat umat muslim untuk terus berjuang menembus pertahanan Konstantinopel. Akhirnya pada tanggal 23 Mei, Sultan mengirimkan seorang diplomat melalui Ismail bin Isfandiar, seorang pangeran Isfandiar, kepada Konstantin. Sultan memberikan pesan kepada Konstantin agar Konstantin menyelamatkan diri sebelum jatuhnya kota Konstantinopel dan melakukan rekonsiliasi dan menyerahkan diri.
Maka timbul keraguan di kalangan pejabat Bizantium, apakah mereka akan menerima tawaran tersebut atau menolaknya. Hingga akhirnya Konstantin memutuskan untuk menolak tawaran Sultan Muhammad Al-Fatih. Setelah jawaban dari Kaisar Konstantin datang, umat Islam pun menjadi ragu antara melanjutkan pengepungan atau menghentikannya. Banyak prajurit sudah mati syahid, jumlahnya sudah lebih dari 30.000 syuhada. Tentu saja mereka bukan orang-orang biasa. Mereka adalah prajurit-prajurit terbaik yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengibarkan bendera Islam. Namun kemudian pada tanggal 24 sampai 25 Mei, ada fenomena dan kejadian aneh di dalam kota. Tiba-tiba rembulan yang tadinya sangat bulat sempurna pada tanggal 24 Mei, namun tiba-tiba menjadi berubah. Rembulan berubah bentuk dan terjadi gerhana bulan. Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan penduduk Konstantinopel, karena sebuah ramalan kuno pernah mencatat ramalan yang dibuat oleh pendiri Konstantinopel 1000 tahun yang lalu. Ramalan ini mengatakan Konstantinopel akan jatuh saat rembulan gelap. Ketika penaklukan selesai, rembulan akan muncul dengan sempurna. Namun rembulan akan menjadi gelap. Barulah kota Konstantinopel akan jatuh. Dan gerhana terjadi dalam bentuk bulan sabit yang merupakan logo dari Daulah Utsmaniyah. Fenomena aneh yang kedua ialah munculnya cahaya di sekitar gereja Hagia Sophia. Orang-orang menyaksikan munculnya cahaya di kubah Hagia Sophia saat langit gelap. Hal ini disaksikan oleh penduduk Konstantinopel dari dalam kota, sementara pasukan Daulah Utsmaniyah menyaksikan hal itu dari jauh, 5 km di luar benteng. Orang-orang Bizantium mengatakan itu adalah malaikat yang melindungi kota. Malaikat itu duduk di atas kubah gereja. Namun karena kota Konstantinopel akan jatuh, malaikat itu pergi meninggalkan Konstantinopel. Hal ini menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat Konstantinopel. Di hari selanjutnya, tanggal 25 Mei, penduduk Konstantinopel bangun dari tidur mereka dan mendapati kabut tebal menyelimuti kota Konstantinopel. Hal ini membuat mereka lebih takut lagi, dan mereka pun semakin sadar dan yakin bahwa Konstantinopel akan benar-benar jatuh. Pasukan Muslim melihat tanda-tanda kemenangan di hadapan mereka. Mereka semakin yakin bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada mereka, dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan rasa takut di hati musuh-musuh mereka. Pasukan Muslim pun semakin bersemangat untuk menyambut kebenaran janji kemenangan dari Nabi Muhammad SAW, dan semakin mendekatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Sultan Muhammad segera mengatur pasukan dan melanjutkan usaha terakhir untuk menggempur pertahanan Konstantinopel. Mereka tetap menembakkan tembok benteng. Mereka membawa meriam semakin dekat ke tembok benteng. Maka tembakan meriam Daulah Utsmaniyah pun semakin kuat. Dia pun memerintahkan seluruh pasukan untuk mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tetap melaksanakan sholat dan memperkuat hubungan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kemah-kemah pasukan Muslim, lantunan Al-Quran terus dibacakan untuk mengangkat semangat dan moralitas para prajurit. Sebelum penaklukan terakhir, Sultan Sulaiman membayarkan upah besar kepada para prajurit dengan jumlah yang cukup bagi mereka untuk hidup berkecukupan hingga akhir usia mereka. Dia pun menjanjikan bahwa semua harta rampasan akan didistribusikan kepada para prajurit, dan negara hanya mengambil bangunan-bangunan dan benteng. Namun dia juga memberikan ancaman bagi pasukannya bahwa siapapun yang lari dari perang akan dihukum mati. Dia pun menyiapkan pasukan khusus untuk menjalankan perintah ini. Menjelang hari-hari terakhir pengepungan, pasukan Bizantium mulai bersiap-siap menghadapi gempuran pasukan Muslim. Pada dini hari, tanggal 29 Mei, pasukan Daulah Utsmaniyah mulai menjalankan rencana mereka. Suara takbir pun menggema. Tekanan kepada benteng Konstantinopel kembali dimulai. Suara-suara takbir pun mengalihkan perhatian pasukan Bizantium. Pasukan Daulah Utsmaniyah pun menyebar ke seluruh tembok benteng. Hal ini membuat tekanan terhadap gerbang Santa Roma menjadi berkurang. Lalu dimulailah penyerangan dengan pasukan Bashibazuk
Ini bukanlah pasukan terkuat Daulah Utsmaniyah. Mereka melakukan penyerangan sekuat tenaga mereka. Pertempuran awal berlangsung sekitar 2 jam. Setelah pertempuran awal selesai dan pasukan Bizantium berpikir bahwa mereka bisa beristirahat, barulah Daulah Utsmaniyah mengeluarkan pasukan Anatolia atau Firqah Anadul yang merupakan pasukan profesional Daulah Utsmaniyah. Suara takbir menjadi semakin kencang. Serangan kuat pun menyasar tembok-tembok kota Konstantinopel. Serangan ini lebih kuat berkali-kali lipat daripada serangan pasukan Bashibazok, dan pertempuran berlangsung terus-menerus hingga sepanjang malam. 2 jam kemudian, mereka mundur seperti yang sudah direncanakan. Waktu fajar telah datang, pasukan muslim melaksanakan sholat subuh, dan pasukan ketiga, pasukan Inkisyari, memasuki medan perang. Inilah pasukan terkuat Daulah Utsmaniyah. Pasukan ini maju mendekati benteng bersama Sultan Muhammad Al-Fatih. Serangan ketiga sangat kuat dan dahsyat. Pasukan Bizantium mengeluarkan semua energi mereka untuk mempertahankan kota Konstantinopel. Namun pasukan muslim terus melanjutkan serangan mereka untuk meraih kemenangan atau mati syahid. Dalam pertempuran yang dahsyat tersebut, sejumlah kecil pasukan Daulah Utsmaniyah, sekitar 50 pasukan, menemukan lubang di salah satu tembok benteng. Mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam benteng dan mulai memasuki kota Konstantinopel. Pasukan Bizantium tidak sempat menahan mereka. Mereka pun mulai menyerang pasukan Bizantium dari dalam menara benteng. Hasan al-Battali akhirnya berhasil mengangkat bendera pasukan muslim di atas menara benteng. Namun dia ditembak dengan panah. Prajurit tersebut mati syahid bersama dengan 20 pasukan dalam kelompoknya. Namun bendera yang dipegangnya tidak jatuh, namun tetap berkibar tertahan oleh jasadnya yang sudah mati syahid. Bendera Islam yang berkibar itu menimbulkan semangat yang semakin membara di kalangan pasukan muslim. Gema takbir terus terdengar menghiasi langit Konstantinopel. Aba-aba pun kembali dibuat. Pasukan muslim kembali bergerak dengan seluruh kekuatan mereka ke arah tembok benteng. Ketika Konstantin menyaksikan bendera Islam berkibar, dia pun turun tangan dan memimpin sendiri pasukannya. Selanjutnya, pemimpin pasukan mereka, komandan mereka, Giustiniani, terluka oleh peluru. Dia merupakan komandan pasukan pertahanan. Dia adalah orang paling penting di kota Konstantinopel, bahkan lebih penting dari Kaisar Bizantium sendiri. Saat dia terluka, Giustiniani meminta untuk dibawa ke kapal. Maka sejumlah pasukan pun memutuskan untuk lari bersamanya dari kota. Dan kekalahan pun terjadi. Semua pintu akhirnya dapat dibuka, dan Konstantin XI terbunuh. Lalu masuklah Sultan Muhammad Al-Fatih, memasuki gerbang kota Konstantinopel bersama kuda putihnya dengan penuh kemenangan. Usianya saat itu baru 21 tahun. Dia pun turun dari kuda putihnya dan bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah mewujudkan kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Dia pun mengeluarkan perintah-perintah penting seperti menjaga tempat-tempat penting yang ada di kota Konstantinopel seperti gereja-gereja agar tidak dirusak oleh para pasukan. Dia pun menjamin keamanan para penduduk Konstantinopel dan harta benda mereka. Dia pun meminta para penduduk untuk tetap tinggal di rumah mereka masing-masing. Di sore hari, dia pun memerintahkan pasukannya untuk azan dan Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian melaksanakan sholat asar di Hagia Sophia. Dapat kita bayangkan ketenangan dan kebahagiaan yang dirasakan oleh pasukan muslim saat itu setelah mereka menaklukkan Konstantinopel. Kabar kemenangan umat muslim ini segera disebarkan ke seluruh negeri. Umat Islam di seluruh penjuru dunia pun melakukan perayaan atas kemenangan umat Islam membuka benteng Konstantinopel. Di Kairo, yang merupakan tempat tinggal Khalifah Bani Abbas, jalan-jalan dihiasi dengan lampu-lampu hiasan. Damaskus, Baghdad, dan kota-kota muslim lainnya merayakan kemenangan besar dan terwujudnya kabar gembira yang pernah dikabarkan Rasulullah SAW saat beliau masih hidup. La tuftahannal Konstantiniyah wa la ni'mal amiru amiruha wa la ni'mal jaish dzalikal jaish.
Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa untuk menuliskan komentar Anda di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Isjan Mutakin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.